Hai guys, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan menceritakan salah satu cerita dari film horror Thailand, Phobia pada tahun 2008 dengan judul The Man in the Middle atau Orang di Tengah. Oke, let's get started. Oke, jadi ceritanya dimulai ketika ada 4 sekawan, kita bisa panggil mereka Shin, A, Ter, dan Puak, yang akan melakukan olahraga rafting atau yang kita tahu arung jeram. Nah, jadi mereka tuh mutusin untuk berkemah dulu tuh pada malam di hutan sebelum keesokan paginya mereka pergi rafting. Di dalam tenda, Shin, A, Ter, dan Puak yang tidur dalam posisi berbaris itu sibuk bercanda. Jadi mereka juga sambil ngedengerin si Ter yang juga sedang asyik bercerita tentang hantu. Malam-malam di dalam hutan cerita tentang hantu. Seru kali ya. Nah, ketika sibuk bercanda, tiba-tiba ngomong nih, kalau misalnya suatu saat nanti dia mati, terus dia jadi hantu, maka dia akan mendatangi orang yang tidurnya di tengah atau temannya yang tidurnya di tengah. Shin, Ter, dan Puak yang ngedengerin malah ketawa aja gak nganggap serius. Nah, akhirnya waktu yang ditunggu pun telah tiba. Pagi hari yang cerah, mereka berempat pun melakukan olahraga arung jeram. Hingga di bagian menantang sungai tersebut, mereka berteriak sangat seru. Tapi karena Puak yang sok cool, dia malah tegak dong di boot. Jadinya membuat boot mereka itu gak seimbang, sehingga boot mereka terbalik dan mereka berempat pun jatuh ke sungai yang arusnya sangat deras tersebut. Untungnya Shin, A, dan Puak mampu berenang ke tepi. Tapi Ter yang gak bisa berenang kayak aku, itu masih terperangkap di dalam sungai. Dan untungnya juga yang berhati mulia pun datang menolong Ter. Sayangnya ketika Ter selamat, malah yang hilang di sungai tersebut. Akhirnya mereka berteriak dengan panik dan mencari di sekitaran sungai tersebut. Hingga akhirnya mereka putus asa dan memutuskan untuk kembali dulu ke tempat perkemahan mereka dan berharap masih selamat. Nah, dalam keadaan yang gelisah, Shin, Ter, dan Puak memutuskan untuk pergi tidur dulu. Ter yang mendapat posisi di tengah, tiba-tiba teringat nih kata-katanya yang pernah bilang kalau dia mati maka dia akan mendatangi temannya yang tidurnya di tengah. Nah, karena mereka masih gak yakin ini masih hidup atau udah mati, akhirnya mereka pun parno dan memutuskan untuk tidur seperti posisi segitiga. Jadi gak ada yang di tengah nih ceritanya. Nah, di suasana malam yang mencekam itu, tiba-tiba terdengerin ada suara langkah kaki yang berjalan perlahan menuju ke tenda mereka. Terus tiba-tiba aja ada sebuah tangan yang membuka tenda resleting mereka secara perlahan. Dan ternyata mereka melihat masih hidup dalam keadaan yang basah dan kedinginan. Shin, Ter, dan Puak pun merasa sangat senang karena selamat. Tapi entah kenapa ya, Ter sama Shin ngerasa kenapa ada yang aneh dengan Entah kenapa Ter tuh ngerasa takut sama Lalu dia pun mutusin buat keluar dulu kali ya dari tenda dengan alasan untuk merokok. Nah, Puak pun mengikutinya keluar tanpa tahu alasan sebenarnya Ter. Tinggallah Shin sama di dalam tenda yang sedang tidur. Dan tiba-tiba aja batuk-batuk yang membuat Shin terbangun dan akhirnya mendekati dan bertanya kepada apakah dia baik-baik saja. Namun ternyata ketika Shin mendekatinya, dia melihat dari kepala ada darah yang mengalir. Dan ketika Shin membalikkan tubuh wajah sangat menyeramkan. Dan ternyata itu adalah mimpi, teman-teman. Seperti deja vu, Shin terbangun dan melihat ternyata memang hanya dia dan di dalam tenda. Karena dia parno dong dengan mimpi dia yang tadi, dia pun keluar dari tenda menyusul Ter dan Puak karena merasa sangat ketakutan. Di sini nih, Shin sama Ter agak merasa yakin kalau sebenarnya ada yang aneh sama Mereka merasa bahwa hantunya lah yang berada di dalam tenda. Tapi Puak gak percaya dan hanya menganggap kalau mereka berdua itu berlebihan. Nah, ketiga orang itu kan udah berada di luar tenda. Tiba-tiba merasa kalau dia membuang air kecil. Terus dia bilang tuh ke kedua temannya tadi, tahu-tahu udah ada di belakang mereka dong. Dan dia juga bilang kalau dia mau buang air kecil juga. Ter yang udah ketakutan tapi gak bisa menarik ucapannya, yaudah terpaksa dia mengikutin pergi ke pinggir sungai. Ketika akhirnya mereka berdua udah sampai di pinggir sungai dan melakukan kegiatannya, Ter tanpa sengaja melihat sesosok mayat di sungai tersebut. Dan ternyata itu adalah mayat dan saudara-saudara ternyata benar-benar sudah mati.
Ter yang shock, dia pun lari ketakutan meninggalkan hantunya A di pinggir sungai tersebut. Berlari menuju ke arah perkemahan mereka dan mengatakannya semua pada Shin dan Puak. Dan akhirnya mereka bertiga pun ketakutan. Di dalam tenda, mereka bertiga yang ketakutan itu pun mencoba mengintip keluar tenda untuk melihat apakah hantunya A ada di sana. Dan ternyata hantunya A menunggu dan melihat mereka ke dalam tenda, sehingga membuat mereka kaget dan ketakutan, dan mereka pun keluar dari tenda, berlari pontang-panting semakin masuk ke dalam hutan. Shin dan Puak berlari ke arah lain, sedangkan kacamata terjatuh dan membuatnya tertinggal. Untungnya Puak kembali lagi, ternyata dia memang setia kawan ya, dan membantu mengambilkan kacamatanya Ter. Namun ternyata setelah Ter memakai kacamata itu bukan Puak, tapi hantunya yang menyamar jadi Puak. Wah, apes banget sih. Ter pun kembali lari lagi pontang-panting dan akhirnya bertemu dengan Puak yang asli. Mereka bertiga pun kembali berlari bersama menuju bot di mana mereka meletakkan bot itu untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Karena ya mereka kan udah ketakutan banget. Nah, ketika mereka udah mau pergi nih dengan bot tersebut, tiba-tiba aja Shin melihat ada mayat A dalam posisi tubuh terbalik dalam sungai dan berteriak. Mereka pun ketakutan dan memutuskan memberitahu polisi untuk mengambil mayat A keesokan paginya. Namun tiba-tiba Ter berteriak nih memanggil A lagi yang membuat Shin dan Puak ketakutan. Untuk apa Ter memanggil A lagi? Mereka udah mau selamat. Ternyata Ter ingin menunjukkan kepada A ada mayat A di dalam sungai. Jadi biar A itu sadar kalau dirinya itu udah mati. Dunia mereka udah berbeda, sehingga Ter berharap A gak akan mengganggu mereka lagi. Dan benar, A pun telah berdiri di seberang sungai yang membuat Shin dan Puak untuk kesekian kalinya berteriak ketakutan. Namun ketika Ter mencoba membalikkan mayat itu untuk menunjukkan pada A, justru Shin sama Puak malah tambah shock. Ayo coba tebak mayat siapa yang mereka lihat. Dan ternyata mayat yang sedang dipegang Ter itu adalah mayat Ter sendiri dong, bukan mayat A. Ketika mereka masih dalam keadaan setengah kaget, shock, di tempat yang sama pula mereka melihat mayat Shin dan Puak gak jauh dari mayat Ter tergeletak. Shin, Ter, dan Puak pun akhirnya menyadari kalau ternyata mereka berempat telah mati. Ketika bot mereka terbalik pada saat itu, ya udah mereka gak ada yang selamat satupun. Dan ternyata sejak awal A berusaha untuk memberitahu mereka kalau mereka semua itu udah jadi hantu. Tapi Shin, Ter, dan Puak selalu melarikan diri karena ketakutan dan menyangka kalau hantunya A itu datang untuk membawa mereka. Ya, dan mereka pun akhirnya tetap menjadi teman dalam wujud hantu. Dan ceritanya pun berakhir. Ya guys, jadi itulah dia cerita dari Phobia Demon in the Middle atau Orang di Tengah. Pesan yang ingin aku sampaikan sih, kalau ada teman kamu ingin menyampaikan sesuatu, baiknya didengar dulu. Tapi kalau wujudnya udah jadi hantu, ya didengarin dulu baru kabur. Siapa tahu penting. Oke, sekian dariku. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye.